Halo semuanya, selamat datang kembali. Coba tebak, jahe yang biasa kita pakai di dapur itu ternyata lagi dalam masalah serius loh. Tapi tenang, para ilmuwan udah nemuin semacam resep rahasia buat masa depannya. Dan hari ini kita bakal bedah tuntas resepnya. Coba bayangin deh, jahe yang biasa Anda seduh buat teh, buat masak, atau buat obat-obatan, tiba-tiba jadi langka dan mahal banget. Dan ini bukan cuma gimana kalau loh, ini ancaman beneran yang lagi dihadapi petani jahe di seluruh dunia. Nah, ini dia angkanya. Dan siap-siap kaget ya. Di beberapa daerah penghasil jahe terbesar, hasil panennya itu anjlok sampai 30 hingga 50%. Penurunan yang drastis banget, ini bisa mengancam seluruh industri dan pasokan jahe kita. Pertanyaannya, kok bisa anjlok segitu parahnya? Oke, yuk kita bedah lebih dalam lagi krisis ini. Jahe itu bukan sekedar bumbu dapur biasa, ini tuh industri yang nilainya miliaran dolar loh. Tapi, industri raksasa ini lagi berjuang melawan musuh yang nggak kelihatan, yang ngumpet di dalam tanah. Jadi intinya tuh begini, jahe itu penting banget, baik secara ekonomi maupun budaya. Masalahnya ada penyakit dari tanah kayak busuk rimpang yang gampang banget nyebar lewat cara bertani tradisional. Petani kan biasanya pakai rimpang dari panen sebelumnya buat jadi bibit lagi. Nah, cara ini malah bikin lingkaran setan infeksi yang nggak ada putusnya dan panen pun ancur-ancuran. Nah, ngelihat krisis ini, para ilmuwan jelas nggak tinggal diem dong. Mereka masuk ke lab buat cari solusi yang benar-benar baru. Sebuah cara untuk menumbuhkan jahe yang kuat dan bebas penyakit dari nol. Kunci solusinya itu ada di sesuatu yang namanya rimpang benih dasar. Anggap aja ini benih super deh. Ini tuh jahe generasi kedua yang hidupnya dimulai di lingkungan lab yang super steril, jadi dijamin bersih dari penyakit-penyakit yang ada di tanah pertanian. Nah, gambar ini nunjukin prosesnya dengan jelas banget. Jadi semuanya itu berawal dari kultur jaringan. Para ilmuwan menumbuhkan tanaman jahe super kecil yang steril di cawan petri. Tanaman mini inilah yang nanti menghasilkan rimpang pradasar yang bersih yang jadi cikal bakal rimpang benih dasar yang bakal ditanam petani. Tapi ya, nanam jahe di lab itu nggak segampang kedengerannya. Tanaman ini tuh ibarat atlet elit. Mereka butuh nutrisi yang pas di waktu yang pas juga. Jadi para peneliti pun mulai berburu diet yang paling sempurna buat mereka. Nah, ini dia tantangan utamanya. Apa sih resep yang pas dari 3 nutrisi utama? Nitrogen, fosfor, sama kalium, biar jahe lab ini bisa tumbuh maksimal? Intinya, para ilmuwan ini lagi nyari kombinasi N, P, K yang paling top. Para ilmuwan ini sadar satu resep aja nggak bakal cukup. Kebutuhan nutrisi tanaman itu berubah seiring waktu. Makanya mereka bikin eksperimen jadi 2 fase. Fase pertama fokus buat bikin tanamannya kuat dan rimbun. Dan fase kedua fokus buat gedein rimpangnya, alias bagian yang kita panen. Oke, kita intip fase pertama dulu. Di tahap ini, tujuannya cuma satu, menciptakan tanaman jahe yang gede, sehat, dan punya banyak energi buat persiapan ke tahap selanjutnya. Dan setelah nyobain macam-macam kombinasi, akhirnya ketemu juaranya, sebuah formula dengan kode N2P1K3. Ini adalah resep spesifik nitrogen, fosfor, dan kalium yang terbukti paling mantap. Nah, yang menarik banget dari data ini adalah kenapa formula ini bisa jadi juara. Coba lihat deh grafik ini. N2P1K3 itu secara signifikan ningkatin laju fotosintesis, yaitu kemampuan tanaman mengubah cahaya matahari jadi energi. Intinya, tanamannya ini jadi kayak mesin super efisien. Jadi, poin pentingnya gini, dengan memaksimalkan fotosintesis, resep ini bikin tanamannya tumbuh lebih tinggi, daunnya jadi jauh lebih banyak, dan pokoknya jadi lebih kuat. Dan kuncinya ternyata ada di kalium yang kadarnya tinggi. Itulah yang ngeboost fotosintesisnya. Sekarang kita lanjut ke fase 2, dan disinilah bagian paling pentingnya. Setelah punya pabrik energi yang sehat, sekarang waktunya fokusin semua energi itu buat gedein rimpang yang besar dan berkualitas. Yang menarik, resep juara di fase pertama ternyata bukan yang terbaik buat fase kedua loh. Di sini kombinasi pemenangnya beda lagi, yaitu N3K2 yang punya rasio nitrogen dan kalium yang beda. Dan bahkan kali ini nggak pakai fosfor tambahan sama sekali. Dan buktinya ada di data ini. Kelihatan jelas kan? Formula N3K2 ini ngasilin rimpang yang jauh lebih berat dibanding yang lain. Ini bukti nyata kalau resep ini benar-benar berhasil. Terus kok bisa resep yang beda ini malah lebih jago? Soalnya, di tahap ini, tanaman udah nggak perlu lagi numbuhin banyak daun baru. Justru, nitrogen dosis tinggi mendorong tanaman buat mindahin energinya ke bawah,
buat gedein rimpang sekaligus bikin jari-jarinya. Itu loh, tonjolan di rimpang yang disukai petani, jadi lebih banyak. Oke, sekarang kita rangkum semuanya ya. Apa sih yang kita dapat dari semua eksperimen ini? Ternyata, kita udah nemuin resep lengkapnya nih. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan simple banget. Jadi, buat pertumbuhan awal, pakai resep pertama buat memaksimalkan pertumbuhan daun dan batang. Begitu masuk fase pertumbuhan lanjut, ganti ke resep kedua yang sama sekali beda, yang fokusnya memaksimalkan hasil rimpangnya. Kutipan ini, wah pas banget buat nyimpulin semuanya. Jadi, terobosan utamanya itu bukan soal nemuin satu formula ajaib, tapi soal pemahaman kalau tanaman itu ya sama kayak kita, butuh nutrisi yang beda di tiap fase hidupnya. Dan diagram ini nunjukin gambaran lengkapnya. Mulai dari kultur jaringan steril di lab, terus pakai resep pupuk 2 fase yang udah kita bahas, sampai akhirnya jadi benih jahe super yang sehat, bebas penyakit, dan siap revolusi cara kita menanam jahe. Jadi, kenapa sih ini semua penting banget? Ini bukan cuma soal sains yang keren di lab ya. Ini adalah panduan praktis yang bisa dipakai petani buat melawan penyakit, naikin hasil panen, dan yang paling penting, mengamankan pasukan jahe buat kita semua. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar buat dipikirin. Kalau kita bisa bikin diet sempurna buat jahe, coba bayangin, apa yang bisa kita lakuin buat tanaman lain? Apa mungkin ya, masa depan pertanian itu soal nutrisi yang dibuat khusus, yang disesuaikan buat tiap tanaman, biar hasilnya maksimal? Sesuatu untuk kita renungkan. Terima kasih sudah menyimak.